Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas materi tentang gangguan sistem pencernaan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Iis Anissa, NPM 6121003, kemudian Jihan Nurmulia Putri, NPM 6121019, kemudian Yusri Ika, NPM 6121022, Firsa Ilvani, NPM 6121030, kemudian Indri Febrianti, NPM 6121031, kemudian Siti Maulida Rahmatilla, NPM 6121036, kemudian Silvi Nur Fajri, NPM 6121037, Anti Masturoh, NPM 6121110, dan Rahman Nabilah, NPM 6121115. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama yang akan dibahas oleh Iis Anissa, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Kepada Iis Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Secara umum, sistem pencernaan merupakan suatu saluran atau jalan makanan, nutrisi dari jalan masuk atau input sampai dengan keluaran atau ekskresi atau eliminasi. Secara anatomi, sistem pencernaan atau sering disebut dengan digestifus atau sistem gastrointestinal terdiri atas berbagai macam organ mulut sampai dengan anus. Next. Definisi dispepsia. Dispepsia adalah sekumpulan gejala yang dideskripsikan sebagai rasa tidak nyaman pada perut, seperti perut rasa penuh, kembung, sakit perut, dan nyeri ulu hati. Namun, perlu ditekankan bahwa dispepsia bukanlah penyakit, melainkan gejala dari penyakit atau gangguan pencernaan. Baik, selanjutnya patofisiologi dispepsia. Patofisiologi dispepsia hingga kini masih belum sepenuhnya jelas dan penelitian masih terus dilakukan terhadap faktor-faktor yang dicurigai memiliki peranan bermakna, seperti abnormalitas fungsi motorik lambung, khususnya keterlambatan pengosongan lambung, hipomotilitas antrum, hubungan antara volume lambung saat puasa yang rendah dengan pengosongan lambung yang lebih cepat, serta gastric compliance yang lebih rendah, infeksi Helicobacter pylori, dan faktor-faktor psikososial, khususnya terkait dengan gangguan cemas dan depresi. Next. Pemeriksaan penunjangnya, yang pertama ada sekresi lambung, yaitu peningkatan sensitivitas mukosa lambung yang dapat terjadi akibat pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur akan membuat lambung sulit untuk beradaptasi dalam pengeluaran sekresi asam lambung. Kemudian ada pemeriksaan dismotilitas gastrointestinal. Berbagai studi melaporkan bahwa pada dispepsia fungsional terjadi perlambatan pengosongan lambung, adanya hipomolitas, antrum, sampai 50% kasus, gangguan akomodasi lambung saat makan, dan hipersensitivitas gaster. Kemudian, Helicobacter pylori. Peran infeksi Helicobacter pylori pada dispepsia fungsional belum sepenuhnya dimengerti dan diterima. Kekerapan infeksi Helicobacter pylori terdapat sekitar 50% pada dispepsia fungsional dan tidak berbeda pada kelompok orang yang sehat. Gejala dispepsia dapat terjadi ketika jumlah asam lambung meningkat dan menyebabkan iritasi pada dinding lambung. Iritasi ini menyebabkan munculnya berbagai keluhan di lambung dan dapat terasa hingga ke kerongkongan. Keluhan nyeri pada lambung inilah yang sering membuat dispepsia dikenal juga sebagai keluhan nyeri lambung atau sakit mah. Gejala-gejala dispepsia dapat terjadi karena pengaruh gaya hidup seperti pola makan yang kurang baik, terlalu sering konsumsi minuman berkafein, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol, kebiasaan merokok, berat badan berlebih, atau obesitas. Dispepsia juga dapat disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis tertentu seperti penyakit asam lambung atau GERD, gangguan pankreas termasuk pankreatitis akut dan pankreatitis kronis. Gangguan di saluran empedu seperti kolesistitis, gangguan lambung misalnya radang lambung atau gastritis, infeksi bakteri pylori pada lambung, tukak lambung, dan kanker lambung. Efek samping obat-obatan seperti antibiotik,
kortikosteroid dan obat golongan NSAID, misalnya aspirin atau ibuprofen, dapat juga menyebabkan dispepsia. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang umumnya dilakukan yaitu ada pemeriksaan darah, pemeriksaan nafas, pemeriksaan feses, ultrasonografi abdomen, endoskopi, pemeriksaan pencitraan X-ray atau CT scan, pengobatan dispepsia, dan pengobatan dispepsia dilakukan secara primer maupun sekunder. Penegakan diagnosa yang lebih akurat, dokter akan melakukan sesi wawancara medis yang berkaitan dengan tanda maupun gejala yang muncul. Selain itu, dokter juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan pengidap secara keseluruhan. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik maupun penunjang jika memang dibutuhkan. Pemeriksaan penunjang ini dilakukan apabila dokter mencurigai dispepsia menjadi tanda dari penyakit sistem pencernaan. Pengobatan untuk dispepsia perlu disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan gejalanya. Oleh karena itu, gejala yang mengarah pada dispepsia sebaiknya diperiksakan diri ke dokter. Setelah menentukan diagnosa dan mengetahui penyebab keluhan, dokter akan menentukan langkah penanganan yang sesuai sebagai langkah awal. Dokter akan menyarankan Anda untuk mengubah pola hidup seperti yang pertama, menjalani pola makan sehat. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, mengurangi stres. Yang kelima, menghidrasi kebiasaan. Dan yang terakhir, menggunakan obat-obatan berbaring setelah makan. Pengertian gastroesophageal reflux adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh aliran balik isi perut ke kerongkongan atau esofagus bagian bawah. Disebabkan kelemahan atau ketidakmampuan LS atau lower esophageal sphincter memblokir reflux isi lambung ke esofagus karena kandungan asamnya yang tinggi atau pH-nya rendah. Reflux isi lambung akan menyebabkan iritasi dan radang kerongkongan atau esophagitis yang menyebabkan ulcerasi esofagus. Selanjutnya, gejala GERD, yaitu disphagia, kesulitan menelan makanan yang dimakan dari faring, pirosis, nyeri ulu hati, ditandai dengan sensasi panas dan terbakar, dapat disebabkan oleh reflux asam lambung yang mengiritasi mukosa. Odinofagi, nyeri nelan, dan dapat terjadi bersamaan dengan gisfagi yang disebabkan oleh spasme esofagus atau peradangan mukosa esofagus. Regurgitasi, yaitu aliran balik isi lambung ke dalam rongga mulut, berbeda dengan muntah karena regurgitasi tidak membutuhkan tenaga dan tidak disertai mual, di mana tenggorokan berasa asam atau cairan panas yang pahit. Sering terjadi pada bayi akibat pembengkakan sphincter yang belum sempurna. Selanjutnya, nyeri terbakar pada area epigastrik, yaitu upper central region of the abdomen, dapat menjalar ke lengan dan dada. Nyeri timbul rasa akumulasi cairan di kerongkongan tanpa rasa pahit atau asam. Diagnosa klinisnya yaitu tes keasaman esofagus untuk menganalisa kemampuan sphincter esofagus bawah, tes perfusi asam atau tes Bernstein menunjukkan esofagitis, dan esofagoskopi pemeriksaan visual pada mukosa esofagus, juga uji barium sulfat. Penyakit lain, ulcus pepticum, ulcus erosif atau luka atau peradangan yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan dinding lambung lebih sering melibatkan duodenum daripada lambung pada wanita muda. Ulcus gastroduodenum pada wanita hamil dapat disebabkan oleh gastritis kronis dari infeksi
Helicobacter pylori. Penggunaan aspirin atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Perlindungan gaster selama kehamilan diantaranya dengan berkurangnya sekresi asam lambung, penurunan motilitas, dan meningkatnya sekresi lendir. Gejala kekambuhan ulcus pepticum timbul pada 3 bulan hingga 2 tahun setelah melahirkan. Tes untuk membantu diagnostik meliputi tes urea, nafas, tes darah, atau biopsi endoskopi. Jika salah satu positif, maka dapat diberikan antibiotik. Konstipasi. Konstipasi dialami oleh 40% wanita hamil, terutama pada awal kehamilan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan konstipasi diantaranya menurunkan motilitas kolon, kurangnya asupan cairan akibat mual, dan penekanan pada kolon rektosigmoid oleh uterus graviditarum pada trimester ketiga kehamilan. Penyebab suplementasi besi dapat menyebabkan konstipasi. Manajemen konstipasi berupa meningkatan asupan cairan dan makanan berserat. Laksatif jarang digunakan, namun laksatif osmotik aman dan dapat membantu pada beberapa wanita. Beberapa penelitian menyarankan pemberian probiotik dalam manajemen konstipasi. Inflammatory bowel disease atau IBD adalah penyakit kronik hilang timbul yang berkaitan dengan gangguan kekebalan tubuh. Etiopatogenesis dari IBD sangat kompleks dan melibatkan interaksi antara genetik, lingkungan, faktor mikroba, dan respon imunologi. IBD terdiri dari 2 spektrum penyakit, yaitu kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Gejala klinis kolitis ulceratif didominasi oleh diare berdarah. Gejala ini dapat berupa sulit buang air besar atau kesulitan mengontrol buang air besar. Keparahan gejala kolitis ulceratif berhubungan dengan sejauh mana keterlibatan usus besar. Gejala awal sering menunjukkan onset gejala perdarahan rektur yang tiba-tiba hilang, timbul, dan kadang-kadang sembuh dengan sendirinya. Temuan pemeriksaan fisik meliputi nyeri perut, demam, penurunan berat badan, dan pucat. Ada diare akut, penyebab berbagai macam virus, bakteri cacing, dan protozoa. Infeksi Listeria monocytogenesis menyebabkan infeksi intrauterin dan kematian perinatal. Infeksi tersebut berasal dari makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme. Apabila dicurigai terdapat infeksi Listeria, diperlukan pemeriksaan spesimen feses dan diberikan antibiotik yang sensitif. Terus ada appendicitis. Appendicitis adalah penyebab kasus emergensi surgikal yang paling banyak pada wanita hamil. Kejadiannya sekitar 1 dari 1.500 sampai 2.000 kehamilan. Gejala klinis appendicitis yaitu nyeri perut terus-menerus. Pemeriksaan ultrasonografi sebagai pemeriksaan penunjang pada appendicitis sulit dilakukan karena terhalang oleh produk kehamilan. Pemeriksaan dengan menggunakan komputer atau CT scan lebih sensitif dan akurat, tetapi karena radiasi yang tinggi sehingga harus dilakukan dengan indikasi yang kuat dan tidak dilakukan pada trimester pertama. Appendicitis meningkatkan risiko abortus atau persalinan prematur, terutama jika terdapat peritonitis dan infeksi sistemik. Penanganan appendicitis selama kehamilan adalah operasi emergensi. Selanjutnya ada Crohn's disease. Crohn's disease atau penyakit Crohn merupakan penyakit yang terjadi dalam jangka panjang atau kronis. Penyakit Crohn merupakan salah satu jenis penyakit radang usus selain kolitis ulceratif. Crohn's disease dapat menyebabkan nyeri di perut dan diare parah.
Peradangannya juga dapat menyebar dan menimbulkan komplikasi yang mengancam nyawa. Diagnosis Crohn's disease sebagai langkah awal, dokter akan memeriksa pola gejala yang dialami oleh pasien untuk mengetahui penyebab timbulnya gejala tersebut. Dokter juga akan memeriksa berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya penyakit Crohn, misalnya pola makan, riwayat penyakit dan konsumsi obat-obatan, serta riwayat kesehatan keluarga. Pemeriksaan fisiknya seperti denyut nadi, suhu tubuh, tekanan darah, dan pemeriksaan pada area perut. Pemeriksaan penunjangnya ada tes darah, pemeriksaan feses, pemindaian CTI, kolonoskopi, dan biopsi. Selanjutnya ada hemoroid. Hemoroid adalah pembesaran vena atau varises dari plexus venosus hemoroidalis yang ditemukan pada anal kanal. Penyebab dari hemoroid dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan tekanan intraabdomen, misalnya kegemukan, kehamilan konstipasi. Kemudian komplikasi dari penyakit cirrhosis hepatis, terlalu banyak duduk, tumor abdomen atau pelvis, mengejan saat BAB, dan hipertensi portal. Klasifikasinya ada 2 jenis hemoroid. Yang pertama, hemoroid eksternal, pembesaran vena rectalis inferior yang terletak di bawah linea dinata dan ditutup epitel gepeng anodern serta kulit paranal. Yang kedua, hemoroid internal, pembesaran vena yang berdilatasi pada plexus rectalis superior dan media yang timbul di atas linea dinata dan dilapisi oleh mukosa. Patofisiologinya, prolaps dapat disebabkan oleh spasme pada sphincter internal sebagai akibat dari peningkatan tekanan yang mendorong benjolan melalui sphincter internal dan dalam waktu saat benjolan terdorong keluar. Komplikasi yang berhubungan dengan hemoroid internal meliputi pendarahan, prolapsus, dan trombus. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai. Terima kasih kepada yang telah menyimak video kami. Kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya beserta anggota kelompok 5 yang lainnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.